Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalkan, nama saya Nela Zahra dengan prodi D3 Usaha Wisata semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 231032000511. Di sini saya akan mempresentasikan konsep bisnis model Canvas. Baik, sebelumnya konsep bisnis saya ini merupakan Sapa Desa Travel, yang dimana travel ini mengusung konsep ke tempat desa-desa wisata yang ada di Indonesia. Untuk konsep bisnisnya model Canvasnya yang pertama ada segmen pelanggan. Segmen pelanggan dari Sapa Desa ada pelajar, mahasiswa, sekolah, kampus, keluarga, komunitas, perusahaan, wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, dan wisatawan minat khusus. Yang kedua adalah nilai atau solusi dari Sapa Desa. Yang pertama, paket wisata desa yang autentik dan edukatif. Yang kedua, pengalaman langsung budaya lokal UMKM dan kehidupan desa. Yang dimana memang Sapa Desa ini mengusung konsep yang berinteraksi langsung dengan para stakeholder ya. Selanjutnya ada wisata berkelanjutan. Sapa Desa memiliki poin bahwa untuk wisata berkelanjutan. Yang keempat ada itinerary fleksibel, yang dimana wisatawan bisa mengcustom sesuai dengan keinginan masing-masing sehingga itinerary ini sangat fleksibel. Yang terakhir ada harga terjangkau dengan dampak sosial bagi masyarakat desa. Karena Sapa Desa ini ingin menyeluruh, ingin banyak sekali menyeluruh dengan berbagai lapisan seperti lapisan pelajar, mahasiswa, sekolah, kampus. Dan dengan itulah maka Sapa Desa ini memiliki paket wisata yang sangat terjangkau. Yang ketiga itu komunikasi dan distribusi. Yang pertama ada website resmi. Yang kedua ada sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga ada presentasi institusi. Yang keempat ada brosur digital yang disebarkan di media sosial. Yang keempat ada tipe relasi dengan pelanggan. Yang pertama ada konsultasi langsung, di mana para calon wisatawan bisa berkonsultasi langsung di berbagai media sosial ataupun website resmi dari Sapa Desa. Yang kedua ada pendampingan trip. Jadi para calon wisatawan ketika mereka melakukan trip di desa wisatawan ini, mereka tidak perlu khawatir karena sudah ada pendampingan trip seperti tour leader yang selalu mendampingi dan memberikan kebutuhan yang Bapak Ibu semuanya butuhkan. Yang terakhir ada after trip engagement yang berarti contohnya itu seperti mengirim foto dokumentasi Bapak Ibu semuanya selama melakukan trip bersama Sapa Desa. Dan juga kami juga meminta feedback bagaimana kepuasan Bapak Ibu semuanya kepada paket wisata kami. Yang kelima ada aliran penghasilan. Tentunya yang pertama ada penjualan paket wisata desa, kedua ada fee custom itinerary, yang ketiga ada paket corporate outing dan CSR, yang keempat ada penjualan merchandise dan produk UMKM desa. Yang keenam yaitu ada sumber daya kunci. Yang pertama ada sumber daya manusia, tour leader, local guide, dan tim operasional. Yang kedua ada jaringan desa. Yang ketiga ada transportasi dan mitra akomodasi. Yang ketujuh aktivitas kunci, yaitu pertama ada penyusunan dan pengelolaan paket wisata desa. Yang kedua ada koordinasi dengan desa wisata dan mitra. Yang ketiga ada pemasaran dan promosi digital. Yang keempat ada pelayanan pelanggan. Yang delapan ada partner kuncinya. Partner kunci dari Sapa Desa yaitu ada desa wisata itu tersendiri. Kami itu Sapa Desa ini bekerja sama dengan beberapa desa wisata yang ingin berkolega dengan Sapa Desa.
Yang keduanya tentunya masyarakat lokal. Tanpa adanya masyarakat lokal, kami tidak bisa memulai Sapa Desa. Yang ketiga ada UMKM desa. Contohnya UMKM desa ini mereka akan membuat merchandise ataupun membangun seperti membuat stand bazar makan atau minuman. Yang keempat ini ada homestay, yang dimana homestay ini juga dibuat oleh para masyarakat lokal. Yang keempat ada transportasi, yang selanjutnya ada dinas pariwisata, dan terakhir ada komunitas lokal. Dan kami berpartner dengan komunitas lokal karena komunitas lokal inilah yang membantu kami dan juga mengembangkan mouth to mouth, yang dimana mereka akan menyebarkan informasi kepada orang-orang komunitas lokal. Dan 9 ada struktur biaya. Pertama ada biaya operasional perjalanan, yang kedua ada gaji pegawai, yang ketiga ada biaya promosi dan pemasaran, yang terakhir ada biaya pengembangan produk dan pelatihan SDM. Baik, itu saja sekian dari saya dari FR Stein STD 006, yaitu konsep bisnis model kanvas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazara dari D3 Usaha Wisata dengan NIM 23103-2005-11. Di sini saya akan mempresentasikan analisa industri dan kompetitor. Baik, mari kita mulai presentasi kita. Pertama, ada produk atau jasa konsultasi adalah Sapa Desa Travel dengan kelas D3 Usaha Wisata semester 5 dan NIM 23103-2005-11. Pertama, analisa industri. Satu adalah kecenderungan tren industri diidentifikasi berdasarkan tren dan status. Tren kecenderungan atau tren lingkungan karena peningkatan income penduduk yaitu sedang. Yang kedua ada biaya logistik yaitu sedang, dan peningkatan kesehatan statusnya tinggi, perkembangan teknologi tinggi. Untuk rekomendasinya, Sapa Desa menyesuaikan produk dengan kondisi pasar serta memanfaatkan teknologi digital dalam operasional. Kenapa produk digital ini sangat penting dengan saat ini? Karena memang era saat ini semua itu serba digital, dan emang teknologi digital itu lebih mudah dijangkaunya oleh orang-orang sekitar. Yang kedua ada tren bisnis atau startup digital media, copywriter, jasa desain grafis, pelatihan online, jasa internet marketing, itu produk atau jasa sektor realnya. Seterusnya itu adalah sedang. Dengan rekomendasi Sapa Desa Travel perlu fokus pada pengembangan paket wisata desa berbasis edukasi yang memiliki keunikan serta memperkuat pemasaran digital agar mampu bersaing dengan usaha travel sejenis. Yang kedua, ada 5 model kekuatan kompetitif diidentifikasi berdasarkan ancaman. 5 model dan nilai-nilai kekuatan kompetitif. Yang pertama ada persaingan di antara perusahaan yang ada, ancamannya itu sedang. Daya tawar pembeli, ancamannya itu tinggi. Daya tawar pemasok, ancamannya sedang. Ancaman pemain pengganti, ancamannya itu sedang. Dengan rekomendasi meningkatkan diferensiasi produk melalui wisata desa edukatif dan pelayanan personal untuk menghadapi persaingan dan pendatang baru. Yang terakhir itu ada ancaman pemain baru, itu ancamannya tingkat sedang. Yang ketiga ada jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan. Diidentifikasi berdasarkan kondisi industri. Yang pertama, ada industri yang sedang berkembang, perubahan permintaan atau teknologi terkini, prosedur operasi standar industri baru belum dikembangkan. Ancaman adalah rendah. Dengan rekomendasi, Sapa Desa Travel sebaiknya memanfaatkan peluang industri berkembang dengan inovasi paket wisata desa dan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder.
Yang kedua ada industri terfragmentasi dengan ancaman sedang. Yang ketiga ada industri yang sudah matang, kenaikan permintaan yang lambat, mau banyak pelanggan berulang, dan inovasi produk yang terbatas. Itu ancamannya yaitu sedang. Selanjutnya ada industri menurun seperti pengurangan permintaan industri secara konsisten. Tingkat ancamannya yaitu rendah. Terakhir ada industri global, penjualan internasional signifikan. Ancamannya itu sedang. Yang keempat ada analisa kompetitor. Keempat, kompetitor diidentifikasi berdasarkan jenis dan ancaman. Yang pertama, jenis kompetitor. Yang pertama ada kompetitor langsung, ancamannya adalah sedang. Yang kedua ada kompetitor tidak langsung, ancamannya sedang. Dan ketiga, kompetitor mendatang, ancamannya sedang. Dengan rekomendasi, memperkuat branding Sapa Desa Travel sebagai travel edukatif dan berbasis desa untuk membedakan dari kompetitor. Yang kelima, ada sumber intelijen kompetitor. Diidentifikasi berdasarkan kegiatan, peluang akses informasi. Saya di sini mempelajari webnya kompetitor, baca buku, majalah, dan situs web yang terkait dengan industri. Dan terakhir, saya juga berbicaralah kepada pelanggan tentang apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk Anda sebagai lawan dari produk pesaing Anda. Dengan berbicara, kita juga bisa mengetahui bahwa kita kurangnya di mana, dan juga kita juga bisa meminta feedback dari pelanggan tersebut. Yang keenam ada kisi-kisi analisis kompetitif. Disesuaikan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Pertama, bagaimana melawan pesaingnya. Di sini saya mencentang semuanya. Yang pertama ada amati dan pelajari saingan usaha Anda. Yang kedua ada kuatkan karakteristik usaha Anda. Yang ketiga ada amati, tiru, dan perbarui. Yang keempat ada cari mitra usaha untuk penguatan. Yang kelima ada beri potongan harga atau diskon. Yang keenam ada tingkatkan dan perbaiki komunikasi ke konsumen. Yang ketujuh bersikap jujur. Bersikap jujur itu sangat penting di dalam usaha, karena jika kita tidak jujur sangat sulit kita dipercaya dengan konsumen. Yang kedua ada gagasan bagi pasar untuk dikejar. Sini saya mencentang jujur dan realistik. Yang kedua berpikir outside the box. Yang ketiga ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga ada sumber utama keunggulan kompetitifnya. Di sini saya mencentang kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat. Yang kedua ada dukungan produk atau pelanggan yang unggul. Yang ketiga ada biaya rendah atau volume produksi tinggi. Yang keempat ada strategi pemasaran yang kuat. Yang kelima ada tim manajemen dan operasi yang sangat baik. Yang ketujuh ada rekomendasi ditetapkan untuk menghadapi lingkungan industri dan kompetitor. Dengan isinya adalah Sapa Desa Travel disarankan untuk fokus pada pengembangan wisata desa berbasis edukasi dan keberlanjutan, memperkuat kerjasama dengan desa wisata serta memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan daya saing industri pariwisata. Analisisnya ada Sapa Desa Travel berada pada industri pariwisata yang sedang berkembang, khususnya wisata desa dan edukasi. Peluang pasar cukup besar seiring meningkatnya minat wisata berbasis pengalaman, meskipun tingkat persaingan dan ancaman pendatang baru tergolong tinggi. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lazara dari Dika Usaha Wisata. Di sini saya akan mempresentasikan buku kerja membangun usaha yang efektif. Di sini ada junior bisnis fasilitator dengan nama Naila Zara dengan NIM 23103 200511 kewirausahaan 1/2021. Di sini ada FR10 STDKWU 006 rencana bisnis atau bisnis plan. Produk atau jasa konsultasinya ada Sapa Desa. Dalam menyusun rencana bisnis adalah Naila Azara. Pertama ada deskripsi usaha. Diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Yang A,
Data perusahaan, nama usaha Sapadesa Travel. B. Tempatnya itu ada di Jalan Setiabudi Raya nomor 42 Jakarta Selatan. C. Basis usahanya yaitu jasa perjalanan wisata. D. Bentuk usahanya yaitu PT atau perseroan terbatas. Yang B. Data pengusaha, namanya yaitu Naila Zara, tempat tanggal lahirnya Jakarta 19 Mei 2005, pendidikannya D3 Usaha Wisata, kualifikasi profesinya yaitu ada penguatan pariwisata, tour guide, tour operator, dan manajemen perjalanan wisata. C. Struktur organisasi. A. Pimpinan perusahaan. Pemilik atau direktur yaitu saya sendiri dengan nama Naila Zara. Job desk-nya itu menentukan visi, misi, dan arah bisnis perusahaan, mengambil keputusan strategi perusahaan, mengawasi seluruh kegiatan operasional, dan menjalin kerjasama dengan mitra dan stakeholder. B. Bagian operasi produksi, yaitu ada tim operasional atau tour leader. Yang pertama ada mendampingi peserta selama perjalanan wisata. Yang kedua memberikan informasi dan pelayanan kepada wisatawan. Yang ketiga menjaga kelancaran dan kenyamanan perjalanan. Yang keempat ada mengatasi kendala di lapangan. C. Bagian jaminan mutu, itu ada staff quality control, di mana job desk-nya itu adalah memantau kualitas layanan wisata, mengumpulkan dan mengevaluasi feedback pelanggan, memberikan rekomendasi perbaikan layanan, dan terakhir ada menjaga standar layanan perusahaan. D. Alasan pemilihan bisnis. Usaha ini dipilih karena meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata desa dan wisata edukatif, serta peluang untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal. Yang kedua ada analisis pemasaran, diidentifikasi berdasarkan SPS. A. Produknya itu ada paket wisata desa, wisata edukasi dan study tour, live in desa. Yang terakhir ada outing. Lokasi atau distribusinya ada di Jalan Setiabudi Raya nomor 42 Jakarta Selatan dan website resmi Sapa Desa. Yang C, harganya ada harga disesuaikan dengan daya beli pasar, bersifat fleksibel dan terjangkau. D. Promosinya melalui media sosial serta website resmi, rekomendasi pelanggan, dan kerjasama dengan sekolah, perusahaan, dan komunitas. Yang ketiga ada analisis operasional, diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. A. Desain produk. 1. Nama produk atau jasa yaitu contohnya ada Live in Penting Sari Village 3 Day 2 Nights. 2. Karakteristik produk atau jasa, wisata edukatif berbasis budaya lokal, dan pengalaman langsung masyarakat desa. Yang ketiga, manfaat produk, yaitu memberikan pengalaman wisata edukatif sekaligus mendukung ekonomi masyarakat desa. B. Proses produksinya, perencanaan paket wisata, koordinasi dengan desa wisata, pelaksanaan perjalanan, dan evaluasi setelah kegiatan. Keempat, ada analisis peluang pasar dan pesaing, dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. A. Analisis peluang pasar. Peluang pasar cukup besar karena meningkatnya kebutuhan wisata edukatif dari sekolah, mahasiswa, dan komunitas. Yang ketiga ada tingkat persaingan. Persaingan tergolong sedang hingga tinggi karena banyak usaha travel sejenis, namun masih terbuka peluang melalui diferensiasi wisata desa. Yang kelima ada analisis keuangan, dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan RC ratio usaha. A. Analisa biaya usaha, ada biaya tetapnya, uraiannya ada 1. Sewa ruko dan harga 30 juta per tahun, jumlah harganya 30 juta, dengan masa pakai per tahun itu 1 tahun, penyusutan per tahun itu 30 juta, dan penyusutan bulannya itu 2.500.000. Yang kedua ada komputer kerja dengan jumlah unitnya ada 3, harganya 6 juta, jumlah harganya jadi 18 juta, masa pakainya 4 tahun, penyusutannya itu per tahun itu 4.500.000, penyusutan bulannya 375.000. Yang ketiga ada HP operasional dengan jumlah 2 dengan harga 3 juta, jumlah harganya menjadi 6 juta dengan masa
masa pakai 4 tahun, penyusutannya itu 2 juta per tahun, penyusutan per bulannya ada 166.667 perak. Yang keempat ada meja dan kursi kantor, jumlahnya ada 7 set dengan harga 3 juta, jumlah harganya ada 3 juta. Masa pakainya ada 5 tahun, penyusutan tahunnya ada 600.000 dan penyusutan per bulannya ada 50.000. Yang kelima, printer itu jumlahnya 1, harganya 1.500.000, jumlah harganya 1.500.000 dengan masa pakai 3 tahun, penyusutan tahunnya 500.000, penyusutan bulannya itu 50.000. Pas 1 667. Lalu ada peralatan kantor 1 paket dengan harga 1.500.000, jumlah harganya 1.500.000, masa pakainya 2 tahun, dan penyusutan tahunnya 750.000 dan penyusutan per bulannya 62.500. Totalnya itu ada 60 juta di jumlah harga dan penyusutan per bulannya yaitu ada 3.195.842.000. Kedua ada biaya variabel per bulan. Uraiannya yang pertama ada bahan baku atau pokoknya, ada transportasi, sewa mobil atau bus plus BBM. Jumlah unitnya 8 trip dengan harga 2 juta, jumlah harganya menjadi 16 juta. Lalu ada akomodasi, hotel atau homestay peserta, jumlah unitnya ada 8 trip dengan harga 500.000 dan jumlah harganya 4 juta. Yang kedua ada bahan pendukung seperti konsumsi peserta kru, jumlah unitnya ada 8 trip dengan harga 500.000 dan totalnya jadi 4 juta. Lalu ada tiket objek wisata atau retribusi dengan jumlah 8 trip, harga 300.000 dan totalnya itu 2.400.000. Yang ketiga ada tenaga kerja tour leader freelance, 8 trip itu harganya 300.000 dan totalnya menjadi 2.400.000. Lalu ada local guide 5 trip, harganya 200.000 dan totalnya menjadi 1 juta. Untuk jumlah keseluruhannya yaitu 30.300.000 rupiah. Biaya variabel per bulannya itu 30.300.000 per bulan. Yang C, biaya layanan atau per bulan. Uraiannya yang pertama ada transportasi, jumlahnya ada 2, harga unit 50.000 dan jumlah harganya 100.000. Yang kedua ada promosi, jumlah unitnya 1, unit bulan, harga unitnya 1 juta dan jumlah harganya 1 juta. Listrik itu jumlahnya 1, unitnya bulan, harga unit 700.000 dan jumlah harga 700.000. Yang keempat ada administrasi, volume jumlahnya ada 1 dan unitnya bulan, harga unitnya 300.000, jumlah harga 300.000 dan jumlah harganya menjadi 8.400.000. Penerimaan pendapatan dan atau RC ratio usaha dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. Di sini ada jumlah produksinya, contohnya ada 8 trip, harga per unitnya itu 5 juta, penerimaan per hari 5 juta, penerimaan per bulannya ada 40 juta. Pendapatan laba per bulan atau total revenue dikurang total cost yaitu 9.700.000. Analisis SOT yang A, strength yaitu konsep wisata desa edukatif, kerjasama dengan masyarakat lokal, biaya operasional relatif rendah. Yang B, weakness-nya yaitu ada model terbatas, brand belum dikenal luas, dan ketergantungan pada musim wisata. C-nya opportunities, minat wisata edukatif meningkat, dukungan pengembangan desa wisata, promosi digital yang murah dan luas. Threats-nya atau ancamannya yaitu ada persaingan travel sejenis, perubahan kondisi ekonomi, dan munculnya pendatang baru. Dapat disimpulkan bahwa Sapa Desa Travel memiliki peluang usaha yang baik dan layak dijalankan. Meskipun menghadapi persaingan, usaha ini memiliki potensi keuntungan dengan pengolahan biaya dan strategi pemasaran yang tepat. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.